Bismillahirrahmanirrahim. Menunggu dua orang ya yang di belakang dan wafat ini. Tak apa kita mulai aja sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa berpagi-pagi belajar bersama. Ini jam kuliah aja belum masuk ini. Tapi kita sudah bisa mulai sama-sama diskusi melanjutkan pelajaran kita dari waktu ilmu tasawuf, di mana hari ini adalah hari ketiga kita. Pada hari ini insya Allah kita akan praktek di satu hadis yang Ustaz kasih kalian kemarin. Kita praktek bagaimana mentakhrij secara ijmali wa tafsiri dan beberapa kaidah tambahan yang perlu kalian tahu yang belum Ustaz jelaskan. Insyaallah hari ini kita akan belajar hal tersebut. Kalian ada yang udah jadi? Coba Ustaz lihat. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Masih kurang bisa saja. Kurang kitab? Kurang kitab. PDF? Enggak, coba dari PDF. Ya, nanti kalian bisa download PDF. Download PDF. Ada yang mau saya lihat? Nanti kita bahas lagi kok. Kita bahas lagi. Itunya loh Ustaz, kitabnya apa, gitu. Ada yang enggak? Ya nggak apa-apa. Kalaupun belum jadi juga nggak apa-apa, terserah. Sini. Kalau kalian nggak nyerahin, kita bahas apa sih ini? Ayo. Belum bisa, tulisannya masih. Yang itu sekalian biar Ustaz compare. Ini satu berdua? Enggak. Yang itu, Ustaz, yang satunya belum jadi. Cuma dua ya, jadi ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kita temukan. Nah, hadis yang menjadi tugas kalian kemarin, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini kan yang pertama, kalau kalian ingin mentakhrijnya secara langsung bisa pakai aplikasi yang kemarin. Kalau kalian coba mentakhrij dengan turuk yang lain, kalian bisa rujuk PDF yang kemarin. Misalkan Jami' Shaghir dan lain-lainnya kan. Kalian pakai turuk yang mana? Turuk nomor 6? Nomor 1. Berarti kalian merujuk ke Jami' Shaghir ya kan? Iya. Dan kalian ketemu beberapa hadis. Oke, sekalian ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jami' Shaghir. Kha itu Bukhari kan? Kalau sa itu apa? Tak sebenarnya emang kayak tak biasanya. Oh iya, tak ya. Dan emang nggak ada rumus sa di Jami' Shaghir. Tak itu Tirmizi, At-Tirmizi. An Ali, Imam Ahmad, Abi Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. An Utsman. Kemudian hukumnya sahih. Akhrajahu Imam Ahmad fi Musnadihi. Apa itu tulisannya?
hukum hadis Oh, sahih ya. Kemudian akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi sahih. Akhrajahu At-Tirmizi fi sunanihi juga sahih. Kalau At-Tirmizi, kalau Ustaz lihat ya, para masyayikh kita beliau pakai istilah jami khusus untuk Imam Tirmizi, walaupun nama kitabnya Sunan, tapi nama lainnya Al-Jami'ul Kabir. Dan para masyayikh kita doktor juga selalu mengatakan Al-Jami kalau mentakdir dari Imam At-Tirmizi, walaupun Sunan juga betul. Itu tafsir. Kalau yang lain jadi yang sama tanya juga diikuti apa? maksudnya disebutin. Ah. Iya, kalau mau ditulis juga bisa. Ini nggak apa-apa. Semampu kalian lah, kalian dapat berapa hadisnya. Nah, untuk yang banat sudah benar, hadis sahih akhrajahu Bukhari fi sahih. Yang banat karena al-matlub fit takhrij adalah lafaznya. Jadi nggak cukup kita kasih kode seperti hak sahih, tapi harus kita bahasakan. Akhrajahu Bukhari fi sahih hadis sahih atau hadis sahih akhrajahu Bukhari fi sahih. Ini sudah betul. Kemudian sekarang pakai tafsir. Kalau yang mana ngambil 1, 2, 3, 4. Yang terakhir akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi hukum hadisnya. Ini yang mana ngambil berapa hadis? Satu. Oh, langsung ini ya, langsung ijmali tafsili. Iya. Kalau kita lihat tafsili, ada ketemu di Imam Bukhari. Nah, yang di Banat juga. Kalau kita ketemu riwayat yang paling sahih, itu yang kita dahulukan. Seperti Misalnya tadi kode yang sama. Sa- Misalnya tuh masih nggak ketemu. Oh. Ya nggak apa-apa. Biar Bilang. kalian tahu aja kan. Misalkan Iya. Bukhari ada misalkan Imam Suyuti kasih kode kha, ta, dal, ha, mim dan lain-lain. Itu kalian dahulukan Sahih Bukhari dulu, dahulukan yang dua itu dari yang lain. Kalau yang lain nggak apa-apa kalau random bisa maksudnya. Kalau yang lain nggak apa-apa kalau random. Nanti ada metode tertibnya seperti apa, Oh. itu yang akan kita pelajari juga hari ini. Tapi setidaknya kalian harus paham tertib kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Setidaknya itu yang kalian pegang dulu. Nah, ini Bukhari yang ditaklid sama yang lain. Akhrajahu Al-Bukhari fi sahihihi. Kitab Fadailul Quran. Langsung terperiksa dari aplikasi ya. Terperiksa Sahih Bukhari dulu. Kitab Fadailul Quran, bab khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, al-hadis rakam 5079. Nah, lihat di aplikasi nomornya 5027. Tapi nanti antum ngambil dari Magnis Al-Islami. Nah, kan beda kan? Yang utama memang harus kita rujuk langsung ke kitab 5079. Kemudian al-hadis rakam qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal haddatsana Syu'bah, yang tulis semuanya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Qala wa zakar ladina. Coba kalian buka aplikasi kalian, cari hadisnya. Oke.
keywordnya khairukum man ta'allam. Itu antum searching, buka Sahih Bukhari yang kedua dari atas. Harusnya kalian nemu 8 nataij. Ketemu? Harusnya kalian ketemu ada 8 natijah. Tulis khairukum man ta'allama. Ketemu? Nah, ini yang Sahih Bukhari nomor 2 dari atas. Aplikasi ini bagusnya ditertib semuanya sesuai as-sahih. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ini Bukhari nomor 2 yang nomor 5027. Nah, kelihatan kan? Coba perhatikan hadisnya. Matan hadisnya sampai wa'allamah sebenarnya, ya kan? Tapi ada tambahan dari Imam Bukhari. Apakah itu wajib kita tulis atau tidak? Ahsan, wajib kalian tulis. Tampung semua yang ditulis, yang diucapkan oleh mu'allif, atau tulis semua. Seperti lapas hadis, tambahannya di sini. Ini bukan dari matan hadis. Matan hadis itu di antara 2 tanda petik kalau di aplikasi. Kemudian qala wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imrati Utsman hatta kana al-Hajjaj qala wa zakal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Ini tambahan dari sahabat. Kalau antum mau merujuk nanti, misalkan ini antum belum tahu apa maksudnya, ya kan? Ini tambahan apa ini? Maksudnya apa? Setelah antum kumpulkan semua takhrij itu, nanti ada tambahan penjelasan tentang lapas-lapas yang ini selain mata. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang ini ditulis semua kan? Juz 3 Safhah 1055 Babah Jamiatul Maqdis Al-Islami. Kalau mau lebih lengkap lagi, cetakan keberapa, sertakan tahunnya, mumtaz. Dan ini metode pertama ya. Kalau nggak mau repot, kalau misalkan antum membuat bahas atau takhrij hadis yang banyak, antum bisa buat daftar pustaka di akhir. Misalkan Sahih Bukhari saya ambil dari Maknis, antum nggak perlu tulis di takhrijnya data Maknis ini, data tombahnya nggak perlu. Antum tulis nanti terakhir di daftar pustaka Maknis ila akhir, melengkapi datanya sampai tahun percetakannya kapan. Jadi bisa di mahzub di kalimat takhrij antum. Kalau mengambil hadis dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalau yang banyak, kalau ijmalinya takhrij tafsiri. Akhrajahu Imam Ahmad di Musnadihi kitab bab. Kitab belum ketemu ya. Di kenapa nggak pakai ini? Enggak ada juga Ustaz, cuma ada tulisan Musnad Imam Ahmad, terus Musnad Iya, kan kita kemarin bukannya Ustaz udah contohin, ya kan? Kitab Musnad itu emang nggak ada kitab dan babnya, ya kan? Berarti kurang. Kitab Musnad adalah yang tampilnya rawi. Jadi tahlilnya gimana? Akhrajahu Ahmad fi Musnadihi hadis sahih. Kalau tafsirnya seperti apa? Akhrajahu Ahmad fi Musnadihi min hadisi fulan. Seperti itu. Kita enggak. Atau min musnadi fulan. Misalkan musnad Abu Bakar, musnad Umar, musnad Utsman, seperti itu. Atau antum bilang min hadis fulan juga boleh. Kan? Ini akhrajahu Imam Ahmad. Juzuk 1471. Kemudian hukum Sahahu Imam Ahmad. Kemudian coba kita lihat qala haddatsana, ini mim apa mim?
Rakamnya. Rakam. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Coba ada nggak di sini? Musnad Imam Ahmad. Ayo. Nah, coba antum lihat. Setelah disebutkan sanad semua matan lengkap, ada juga tambahan ternyata di Musnad Imam Ahmad. Tambahannya seperti apa? Tambahannya qala Muhammad gitu ya. Annahu qala inna khairakum. Nah, lafaznya aja berubah. Ada tambahan huruf inna, ya kan? Ada tambahan huruf inna, padahal yang kita cari tidak ada inna. Kelihatan berarti bagaimana riwayat itu matanya berubah. Apakah perubahannya berpengaruh kepada kesahihan hadis? Nah, baru kita bisa nilai di sini. Kalau sekedar tambahan inna, apalagi sanadnya sahih, itu berpengaruh atau tidak? Tentu saja tidak, tidak masalah. Inna khayrakum. Kemudian antum pilih di hasil searching tadi Musnad Imam Ahmad kedua dari bawah. Udah? Inna khayrakum man 'allama al-Qur'an. Man 'allama terus, ya kan? Bukan man ta'allama kan? Man 'allama al-Qur'an atau ta'allama. Tapi semakna lafaznya dan ini tidak apa-apa. Qala Muhammad bin Ja'far. Nah, ini tambahan dari matan hadis. Qala Muhammad bin Ja'far wa Hajjaj qala faqala Abu Abdurrahman fadzaka alladhi aq'adani hadzal maq'ad qala Hajjaj qala Syu'bah wa lam yasma' Abu Abdurrahman bin Utsman wa lam min Abdullah walakin qad sami'a min Ali radhiyallahu anhu. Qala Abi wa qala Bahs al-Syu'bah qala Al-Qamah bin Marshad akhbarani wa qala khairukum man ta'allama al-Qur'an. Ini tambahan keterangan di bawah ini. Yang pertama, kaul daripada salah seorang rawi, yaitu Abdurrahman As-Sulami. Ada di sana kan Abdurrahman As-Sulami. Beliau bilang apa? Gara-gara hadis ini saya emang gak pernah meninggalkan tempat duduk saya. Artinya dia ngajar terus, ngajar Quran, karena khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Qala Hajjaj qala Syu'bah qala Abu Abdurrahman fazaka allazi aq'adani hadzal maq'ad. Itu kaul daripada Abdurrahman. Kalau di Sahih Bukhari katanya apa? Kola. Nah, di sini kola nggak disebutin siapa yang bilang kola. Antum tahu dari Ustaz Imam Ahmad. Ternyata yang bilang kola itu adalah Muhammad bin Ja'far wa Hajjaj. Nah, begitu maksudnya muqaranah, membandingkan dua-duanya. Terus yang berkata itu Abdurrahman As-Sulami fi Imrati Utsman hatta kana al-Hajjaj. Hatta kana al-Hajjaj. Baru dua kita periksa. Kita belum sepenuhnya memahami. Terus mana yang lain? 431. Apa 431? Bentar, 131. Lanjutan dari ini ya? Oh iya ini 431. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa haddatsana Affan. Nah, berarti ini hitungannya dua hadis.
Berarti nanti di takhrid ijmalinya tulis 2. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Soalnya rakamnya berbeda kan? Itu harus tulis jadi 2. Nanti kita takhrid sama-sama dari awal ya. Ini pas sedang saja. Terus akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Nah, sekarang Imam At-Tirmidzi fi sunanihi haditsus sahih. Rawahu At-Tirmidzi fi sunanihi kitab Fadhailul Quran bab ma jaa fi ta'limil Quran. Hadis rakam ini makna juga. Ya, makna juga. Qala haddatsana Muhammad. Ila akhir antum tulis sampai matan dan ada ziyadah qaul di sana. Qala Abu Abdurrahman fadzaka alladzi aq'adani maq'adi hadza wa 'allama al-Qur'an fi zamani Utsman hatta balagha al-Hajjaj ibn Yusuf. Kita ada tambahan maklumat lagi. Ternyata tadi kita tangkap dari riwayatnya Imam Ahmad, hadis ini yang benar-benar dipegang sama Abdurrahman sehingga diamalkan. Panjang usianya dihabiskan untuk mengajar, belajar dan mengajar. Mun bahasa Sasak di mah bidin tokon. Dino bidin tokon. Saking sina kagum di hadis ini. Sampai apa tambahan maklumat di sini apa? Fi zamani Utsman hatta balagal Hajjaj. Sampai anak yang diajar ngaji itu udah balik, tetap dia ngajar ngaji. Kenapa jadi bahasa? Sampai Hajjaj bin Yusuf, muridnya Abdurrahman, muridnya belajar Al-Quran, sampai dia balik Abdurrahman tetap ngajar Al-Quran. Itu kita dapat dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Bagaimana antum mengambil maklumat semuanya seperti itu? Di zaman Khalifah Utsman, Abdurrahman ini ngajar Al-Quran terus sampai murid-muridnya balik, termasuk Hajjaj bin Yusuf. Qala Abu Isa, nah ini komentar dari Imam At-Tirmidzi. Abu Isa, hadza hadisun hasanun sahih. Kok bisa 2 hukumnya ini? Kok bisa hasan dan sahih? Yang pertama, random aja ya, soalnya kita Ustaz menjelaskan sesuai dengan apa yang kita temukan. Kalau seperti ini, kok bisa ada hadis hasan sahih? Yang pertama, yang banyak menggunakan istilah itu adalah Imam At-Tirmidzi. Yang banyak menggunakan menggabung 2 hukum hadis adalah Imam At-Tirmidzi. Apakah pernah digunakan oleh imam-imam sebelumnya? Pernah, tapi tidak banyak digunakan. Kemudian ulama berbeda pendapat. Apa maksud Imam At-Tirmidzi ketika mengatakan hadza hadisun hasanun sahih? Kok bisa hasan, kok bisa sahih? Mana yang benar? Ada ulama yang mengatakan maksudnya hasan sahih adalah sanadnya hasan, matanya sahih. Ada yang mengatakan maksudnya hasan sahih adalah martabah bainahuma, antara sahih dan hasan. Antum kalau belajar mustalah kan gini, bisa hasan, sahih, hasan, sahih. Nah, hasan sahih itu di sini derajat. Karena hadis sahih pun bukan 1 derajat, macam-macam derajatnya. Hadis hasan pun, hasan sahih itu di sekitarnya saja. Nah, dan banyak kaul ulama tentang pendapat tentang istilah yang sering digunakan oleh Imam Tirmidzi, hasan sahih. Tapi karena antara hadis hasan dan sahih tidak ada perdebatan apakah dia itu boleh untuk berhujjah atau tidak, jadi nafis muskilah. Walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan dan sahih, ya hasan oke untuk berhujjah, apalagi sahih, jadi perdebatan apa yang dimaksud antara Imam oleh istilah Imam Tirmidzi hadis hasan dan sahih. Nah, itu tidak masalah.
Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam At-Tirmizi dari jalan yang lain. Ada tambahan kaul lagi. Ada perbedaan lafaz gak tuh temukan? Kalau Bukhari tadi persis lafaznya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kalau di At-Tirmizi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, persis. Kalau Tirmizi yang kedua khairukum man ta'allama wa 'allamah, persis juga. Wa hadza hadis la na'rifuhu min hadis Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadis Abdurrahman bin Ishaq. Ini komentar Imam Tirmizi. Imam Tirmizi bilang apa? Hadis yang kedua ini, kata Imam Tirmizi, saya nggak jumpai riwayat orang lain dari jalur sahabat Ali kecuali Ibnu Ishaq. Artinya Imam Tirmizi cuma nemu riwayat Ishaq an Ali, nggak ada selain Ishaq ke Ali dan lain. Ini tambahan maklumat seperti ini penting sekali nanti ketika kalian menghadapi hadis. Ini hadis sahih nggak masalah, kita tidak terlalu ihtimam dengan seperti itu karena sudah sahih. Tapi ketika hadis itu bermasalah, kalian harus baca sedemikian. Sunan At-Tirmizi itu yang kedua, yang mana akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi kitab shalah bab fi sawabi qiraatul Quran. Rakam 1452 qala haddatsana. Oh iya, mana tabaahnya yang di atas? Oh iya, apa Al-Azhar? Kayak ini Ustaz, yang pakai ini. Yang nggak nemu di kitab yang di rumah tuh pakai ini yang Kemudian sekarang Abu Dawud. Haddatsana ila akhir khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Lapasnya persis sama. Juzuk 2 Qur'an Hukum hadis sahih. Nah, yang kayak gini ya diperbaiki, nanti harus dibahasakan. Maksudnya dibahasakan ya, jangan kasih kode-kode seperti ini. Tulis aja langsung alat tulis. Akhrajahu Tirmizi fi sunanihi bab 15. Iya, di situnya ada Kitab Fadhailul Quran. Di kitab. Apa kitab bab 15? Nama babnya apa? Itu. Cuma 15 doang. Harusnya ada. Tulis nama babnya ya kalau bisa ya. Bab, kalau tambahkan nomor asal bab ke-15 kaza. Itu di bawah kitabnya ada nggak? Kitab Fadhailul Quran. Terus bawahnya nggak ada. Oh iya ada. Abwab Fadhailul Quran. Oh iya. Kiranya tafsir Rasulullah SAW bab Maja'a fi ta'lim. Oh ini sama seperti yang tadi, persis sama. Tabah maktabah di sana nih. Antum kalau nggak ada maknis di rumah, itu situs yang Ustaz kasih kemarin itu. Tunjuk di sana, searching kayak di Google, ketemu hadisnya, antum bisa langsung login di sana karena apa yang di sana itu sesuai dengan yang dicetak oleh hadis. Aywa, rasanya kalian sudah paham semuanya. Tinggal kita perbaiki beberapa hal saja. Mari kita tahlil sama-sama.
lihat prosesnya dari awal. Ini akan diambil. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Pusat satu lagi mana? Silakan. sampaikan. Oh iya, capean ya. Gak apa-apa. Antum udah coba tapi nggak Ustaz Dafa, Maba. Ustaz Wafa, Maba. Maba, Ustaz Maba. Sudah, cuma nggak ada buktinya lagi di baru di kamar. Nah, apa? Kita tarik sama-sama ya. Perhatikan stepnya biar kalian nggak lupa. Hadisnya adalah khairukum cara yang Ustaz ingin terangkan adalah cara yang paling simpel, penggunaan elektronik atau komputer atau HP. Karena dengan kalian pakai HP ini mempermudah kalian. Walaupun kalian ingin mempraktikkan turuk-turuk yang sebelumnya, silakan, itu ahsan sekali. Tapi untuk mempercepat kalian menemukan hadis, bisa menggunakan bantuan komputer atau HP. Yang pertama, karena Ustaz belum tahu hadisnya di mana, Ustaz gak perlu tahdid mau cari di kitab mana. Semua kitab langsung kutubut tis'ah contoh. Terus kasih kalimah yang mau dicari. Misalkan khairukum man ta'allama al-Qur'an. Khairukum man ta'allama. Saya dapat 8 natijah. Bagusnya di sini semua natijahnya ditartib sesuai as-sahihah. Nanti kita akan belajar apa itu tartib as-sahihah, aqdamiyah, wal mutaba'ah. Kita akan belajar. Yang pertama, ternyata kita jumpai satu hadis di Sahih Bukhari. Anggap ini kitab muktamad. Ustaz ambil data dari sini. Apa ya? Yang pertama, akhrajahu al-Bukhari fi Sahih kitab Al-Fadhailul Quran bab khairukum. Kalau ditulis lengkap nanti enggak ada tempatnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis raqam 5027. Hadis raqam. Ya, hadis raqam aja. Qala haddatsana hadat ila akhir. Kemudian 6192. Ini anggap takrir tafsiri ya. Yang titik-titik itu setelah kalian udah paham. Takrir tafsiri 1 akhrajahu Imam Bukhari. Berapa batas takrir ya, hadis yang bisa kita takrir semuanya? Tergantung tujuan atau mentakrir itu apa. Kalau mentakrir untuk mencari ini hadisnya sahih atau enggak, boleh berhujjah atau enggak dengan hadis ini. Begitu antum ketemu Bukhari dan Muslim, kalau selesai kerjaan antum. Tapi kalau antum ingin meneliti hadisnya lebih dalam, sebanyak mungkin, taklid sebanyak mungkin. Dahulukan para mutaqaddimin. Yang kedua, di sini ada Imam Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Kalau saya ringkas saja kalau kalian tidak paham. Sunan Abi Dawud di Sunan ini ila akhir. Kemudian yang kedua, Sunan At-Tirmizi. Semakin diringkas lagi. Yang ketiga Sunan At-Tirmizi. Yang keempat Sunan At-Tirmizi. Kelima Ad-Darimi. Sunan ya.
Fi sunanihi juga ada. Kemudian yang selanjutnya Imam Ahmad. Nah, sekarang kita ke bab selanjutnya, yaitu bagaimana mentartib hadis yang kita temukan di sini. Kalau antum masih kurang dengan ini, antum bisa klik yang di Sahih Bukhari yang tartib kedua, antum klik hadisnya, buka, habis itu ada kalimat takhrij di bawah, antum takhrij itu. Nanti antum temukan beberapa tambahan riwayat, karena pada dasarnya kan tugas kita takhrij hadis yang ini, kita dapat 8 natijah. Kalau kita takhrij seperti yang saya jelasin tadi, antum ambil ke Sahih Bukhari, yang bagian Sahih Bukhari ini antum ambil, antum klik takhrij, ada beberapa natijah, 4, 6, baru 10 natijah. Oh, ternyata ada 2 tambahan. 2 tambahan itu dari Sunan Ibnu Majah yang belum kita tulis. Ini takhrij secara lengkap. Ada 2 riwayat dari Sunan Ibnu Majah. Coba cek, antum dapat Sunan Ibnu Majah itu setelah klik takhrij, dapat kan? Antum klik 211, antum lihat hadisnya, afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Itu sama gak hadisnya? Sama kan? Cuma lapasnya saja yang berbeda. Nah, kalau qawaid takhrij akademi, yang paling bagus antum cari hadis yang lapasnya sama persis. Karena tugasnya antum cari khairukum man ta'allama al-Qur'an. Jangan selain dari lapas ini antum nggak disuruh mencarinya, ya kan? Makanya tadi nggak masuk Ibnu Majah ini, karena dia menggunakan lafaz afdalukum, ya kan? Tapi kalau kita mengikuti takhrij muwassa'ah, bagaimana kita menjamak semua hadis dan sekaligus melakukan penelitian, antum juga bisa memasukkannya. Misalkan saya jelaskan, sekarang ada satu hadis, lapasnya ini khairukum. Ini masalah saja ya, masalah, bukan perkara terjadi. Antum temukan di Sahih Bukhari ada sedikit perbedaan di lapasnya, tapi maknanya sama. Antum temukan di Sahih Muslim, lapasnya agak berbeda tapi maknanya sama. Kemudian antum temukan di Sahih, misalkan Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah yang lapasnya mi'ah fil mi'ah sama persis. Berarti mana hadis antum? Ini. Antum akhirkan Bukhari wa Muslim. Kapan kita boleh mengakhirkan riwayat Bukhari wa Muslim? Ketika kita temukan hadis yang lebih persis dengan hadis al-matlub yang diminta. Masalah hukum kita belum berbicara, kita masih bicara takhrij. Apakah kita buang nanti riwayatnya Bukhari wa Muslim? Enggak, nanti kita bisa tartib selanjutnya. Maka sekarang yang kita cari khairukum man ta'allama al-Qur'an. Berarti afdalukum enggak termasuk walaupun sama persis. Susah banget ini, hapus papan aja bisa 1 menit. Hanya ada praktiknya. Itu praktik. Ya, habis ini kita copotkan ya. Mana panitia? Nah, kalian udah paham kan? Takhrij ijma, tahlil tafsir ini kalau udah paham. Sekarang buka panduan belajar.
kita ke yang tartib penulisan hadis dalam ilmu takhrij. Yang pertama aqdaniyah. Antum tartib takhrij yang antum dapatkan dari satu hadis mengikuti tarikh wafat para muallif kitab itu. Saya sudah kasih tarikh wafatnya di sana, sana wafatnya di sana. Berarti kalau antum temukan satu hadis full di Kutubut Tis'ah, yang antum buat jadi nomor 1 siapa? Imam Malik yang paling tua. Ini kan? Walaupun ada di Bukhari dan Muslim, kalau antum pakai tartib aqdaniyah, ya Imam Malik yang pertama paling atas. Habis Imam Malik, Muwatta Imam Malik siapa? Imam Ahmad, Ustadz Imam Ahmad 241 Hijriah. Kemudian habis itu siapa? Imam Ad-Darimi. Baru Imam Bukhari. Ternyata kalau melihat sana wafat Bukhari itu tingkat 4, derajat keempat. Nah, ini juga metode yang boleh digunakan dalam takhrij hadis. Antum kalau nggak mau repot, aqdaniyah. Siapa yang paling awal wafatnya, itu yang antum buat jadi nomor 1 di takhrij antum. Ini hadis kita dapat 8 hadis. Nah, tartibnya seperti apa kalau aqdaniyah? Imam Ahmad yang nomor 1. Nomor 2 pun Imam Ahmad. Nomor 3 siapa? Imam Ad-Darimi, ya kan? Nomor 4 baru Imam Bukhari. Ya enggak? Habis itu 5 Abi Dawud. 6 Tirmizi wa Tirmizi. 7 8 siapa lagi? Oh, bukan 8, 7 ya. Yang di sini searching kita yang 8 itu judul ya. Yang nomor 1 itu judul doang ya, ternyata cuma judul. Nah, tarifnya seperti ini kalau antum mengikuti aqdaniyah. Nanti misalkan antum coba lagi takhrij hadis yang lain, kumpulkan apa yang antum dapat dalam dilalah takhrij dari kitab Musaid atau kitab Android. Kitab Musaid atau dari Android. Misalkan Jami'us Shaghir ditunjukkan oleh Imam Suyuti di kata-kata, antum kumpulkan itu semua. Terus antum cek tarikh wafat mu'alifnya kapan. Nanti tartib penulisan takhrijnya juga mengikuti tartib al-aqdaniyah. Yang kedua, metode tartib mentakhrij hadis adalah al-asahiyah. Tartib kitab hadis dari segi kesahihannya menurut para ulama. Tartibnya itu sesuai dengan yang saya tulis. Yang pertama adalah Sahih Bukhari. Yang kedua adalah Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Muwatta nomor 7. Habis itu Sunan Ad-Darimi. Nomor 9 apa? Semua kitab sunan yang namanya sunan selain sunan yang 4, seperti Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi dan lain-lain. Nomor 10 adalah semua kitab sahih selain Imam Bukhari dan Muslim, seperti Sahih Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Nomor 11 baru Musnad Imam Ahmad. Nomor 12 semua kitab hadis riwayat yang pernah kita pelajari. Apa maksudnya kitab hadis riwayat? Yang mu'alifnya punya sanad sendiri di kitab itu. Terserah itu kitab mu'jam dan lain-lain. Nah, itu tartibnya kalau kalian mengikuti as-sahihah. Nah, kalau sekarang kita tartib sesuai as-sahihah, ya seperti ini, seperti di Android. Bukhari dulu, Muslim, gak ada Muslim, langsung ke Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, gak ada Imam Nasai, langsung ke Imam Ad-Darimi. Iya, Imam Ad-Darimi
baru kita temukan. Paham kan tartib asalnya? Nah, sekarang tartib yang paling susah dipahami. Nih, kalian butuh fokus yang tinggi. Yang terakhir adalah takhrid alal mutaba'ah, yaitu mentakhrid hadis dan mentartibnya sesuai dengan mutaba'ahnya. Apa itu mutaba'ah? Sekarang saya jelaskan. Kita kupas ya, mana hadisnya ini? Kalau kita kupas ini nggak apa-apa. Ini kita copot ini. Coba kasih tahu ke Rahman. Itu apa ya? Sebelum tahu nomor hadis. Ini apa sih? Hadis ya, Oh, hadis rakam. Kadang bisa untuk tulis lengkap juga hadis rakam. Itu singkatan saja. Ustaz, kalau saya copot ininya boleh? Ini dari filternya sadar. Oh ya, soalnya susah dihapus. Bentar, aslinya whiteboard itu ada giniannya apa langsung begini? Dicoba ya, kalau di situ udah jauh. Kenapa? Dicoba yang nggak ada betulnya. Kayak gitu. Allahu Akbar. Aman. Boleh ya? Bismillah. Ini membaru banget kan? Ini emang agak ini. Ini baru whiteboard ini. Kita coba. Masya Allah. Ini kan lagi. Gak pernah saya hapus whiteboard senikmat itu. Nanti dibersihkan. Bismillah. Nah, coba untuk lihat hadis yang jadi tugas kita. Pertama, buka riwayat Bukhari. Antum tartib riwayatnya dari Rasulullah SAW. Itu siapa? Usman. Habis itu siapa? Adi Abdurrahman. Ketemu? Adi Abdurrahman. Adi Abdurrahman. Habis itu siapa? Sa'ad Ibnu Ubaidah. Sa'ad, satu Sa'ad. Habis itu Alqamah. Habis itu siapa? Syu'bah. Kurang ini ya, lebih kecil lagi. Nah, kan Al-Nabi Osman. Siapa? Abdurrahman aja. Terus saat habis itu Syu'bah. Al-Qamah. Syu'bah. Terus Hajjaj. Itu dong. Kan? Ini riwayat siapa? Imam Bukhari. Nah, coba antum baca di panduan belajar. Takhrid hadis bil mutaba'ah. Setelah menemukan atau memilih hadis asal, bagaimana memilih hadis asal? Apa itu hadis asal? Ada di footnote. Hadis asal maksudnya hadis yang paling sesuai dengan hadis yang dicari, yang lapasnya sempurna tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan, jika memungkinkan. Kalau antum ketemu lapas hadis antum yang persis mi'ah fil mi'ah, ambil yang itu. Sekarang kita temukan hadis kita yang mi'ah fil mi'ah itu di Bukhari. Dari segi lapas persis, dari segi kesahihan nggak diragukan lagi, dia yang paling tinggi.
Berarti hadis asal antum ambil dari Sahih Imam Bukhari. Setelah ini apa? Antum cari tahu siapa mutabi'nya, siapa syawahidnya. Caranya kita tartib sanadnya. Ada nggak riwayat yang lain? Oh ada. Nomor 2 adalah Sunan Abi Dawud. Antum tatabu lagi dari Rasulullah SAW. Nabi SAW, Utsman, Abdurrahman, Sa'ad, Al-Qamah, Syu'bah, Habs bin Umar. Ini riwayat siapa? Abi Dawud. Ketemu di Syu'bah. Ternyata riwayat Abi Dawud dan Imam Bukhari itu ketemu di Syu'bah. Tempat pertemuan sanad namanya Madarul Isnad. Ingat Pak, ada Ustaz tulis keterangan di sana. Tapi saya jelasin aja biar kalian paham. Namanya madar, artinya apa? Terminal tempat dia ketemu sanad. Madarul Isnad. Habs. Kemudian sekarang kita ada nggak riwayat yang lain? Ada dari Imam At-Tirmizi. Antum cek juga. Coba buka riwayat Imam At-Tirmizi nomor 297. Kita tahu lagi dari Nabi, dari Utsman, dari Abdurrahman, dari Sa'd, dari Al-Qamah, dari Syu'bah, dari Abu Dawud. Abu Dawud di sini bukan Abu Dawud Shahihus Sunan ya. Di sini Abu Dawud At-Tayalisi yang Shahihus Sunan As-Sijistan. Ini Abu Dawud. Temunya juga di Syu'bah. Madar, Syu'bah itu adalah Madar Tirmizi. Ada riwayat Tirmizi yang kedua. Antum tataku lagi semuanya dari Rasulullah. Nah, di sana siapa? Utsman atau bukan? Bukan. Antum tulis di bawahnya Utsman. Ali. Bacain Pak. Nu'man. Gak usah lengkap-lengkap. Terus Abdurrahman Ibnu Ishaq, bukan Abdurrahman yang ini ya. Kita tulis Ibnu Ishaq aja biar beda. Terus siapa? Abdul Wahid. Wahid. Terus Qutaibah. Terus habis sampai sana, ya kan? Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadatsana Qutaibah an Abdul Wahid an Abdurrahman bin ini Al-Nu'man an Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dua Imam Tirmizi. Terus Imam Tirmizi komentar di sini, saya nggak nemu. Apakah Nabi itu madar? Bukan ya. Madar itu artinya tempat bertemunya sanad sebelum Rasulullah SAW. Tempat bertemunya sanad sebelum Rasulullah SAW. Kalau bertemunya di Rasulullah, namanya apa? Syawahid. Nanti kita akan pelajari lagi. Qutaibah, Imam Tirmizi bilang, saya nggak nemu orang lain yang meriwayatkan hadis ini dari Ali ke Nabi SAW kecuali Ishaq. Ada kan di bawah hadisnya? Imam Tirmizi bilang, saya nggak nemu riwayat yang lain yang meriwayatkan hadis ini dari Ali ke Nabi kecuali Ishaq. Artinya cuma ini doang riwayat. Sahih bima qablahu. Maksudnya dia numpang sahih dari riwayat yang banyak di atasnya. Kemudian kita cari Sunan Ad-Darimi sekarang. Kita tahu lagi sanadnya dari Rasulullah. Oh ternyata dari Ali.
dari Ali, dari Nu'man, dari Ishaq juga, dari Abdul Wahid juga, dari Muslim. Nah, ketemu di sini. Ini riwayat Imam Ad-Darimi. Benar nggak apa yang dibilang Imam Tirmidzi? Saya nggak temukan hadis ini diriwayatkan oleh orang lain dari jalur Ali ke Nabi kecuali Ishaq. Benar kan? Cuma jalur Ishaq doang di sini. Ali an-Nabi. Ini wahid madar atau enggak? Madar. Ingat hadis asal kita adalah hadis Imam Bukhari. Hadis asal kita adalah hadis Imam Bukhari. Ini namanya madar. Kemudian Imam Ahmad sekarang. Dari Utsman beliau. Dari Utsman, dari Abdurrahman, dari Sa'ad, dari apa lagi? Al-Qamah, dari Syu'bah, dari Syu'bah, dari Hajjaj. Satu di sini ya, Imam Ahmad, Muhammad bin Ja'far Wa. Kalau Wa itu artinya dia bareng-bareng berguru, gurunya. Dia dua orang seperti antum nulisnya seperti Muhammad plus Abbas. Wa Hajjaj bertiga. Ini tiga orang ini meriwayatkan dari Syu'bah. Karena dari Syu'bah. Tiga orang meriwayatkan dari Syu'bah. Tak habis itu sama. Syu'bah adalah madar. Kemudian riwayat Imam Ahmad yang kedua diriwayatkan dari Utsman juga, Abdurrahman, Sa'ad, Al-Qamah, Syu'bah. Tapi ada perbedaan di sana, yaitu diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, Yahya an Sufyan an Syu'bah. Ini juga ikut sini. Nah, sekarang kita belajar apa itu mutaba'ah salih. Setelah kalian runut perjalanan sanadnya setiap imam yang kalian temukan dalam takhrij hadis, kalian pilih mana mutaba'ah yang paling hatam. Apa arti mutaba'ah? Lugatan artinya mutaba'ah itu yang mengikuti kan? Mutabi. Berarti antum kalau mengikuti istilah akhrajahu Hajjaj an Syu'bah wa tabahu Hafs wa Muhammad wa Bahs wa Hajjaj wa Yahya wa Sufyan an Syu'bah. Jadi semua orang ini belajarnya ke Syu'bah, ambil hadisnya ke Syu'bah. Itu namanya mutaba'ah. Ketika dia sama-sama berguru ke seorang syekh, itu namanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu madarul hadis sebelum Rasulullah SAW. Tempat ketemunya sanad sebelum Rasulullah SAW. Karena atau setelah lah, kalau mengikuti istilah yang cocok, setelah Rasulullah SAW. Karena sumbernya dari Rasul kan. Ketemunya sanad setelah Rasulullah SAW. Nah, berarti si Hajjaj mutabi'nya Hafs, mutabi'nya Muhammad, mutabi'nya Bahs. Mungkin ini Hajjaj yang sama dengan yang ini. Kemudian mutabi'nya ada Yahya. Enggak, Yahya ini meriwayat mutabi'nya Sufyan, karena Sufyan yang mendengar dari Syu'bah, bukan Yahya. Paham kan? Yahya ini mendengar dari Sufyan yang mendengar dari Syu'bah. Saya tulis di sini. Mutabi. Ada Hajjaj, ada Hafs, ada Muhammad, ada Bahs, dan juga Sufyan.
semua murid-muridnya Syu'bah. Itulah yang namanya mutabi. Kemudian syawahid itu apa? Syawahid itu adalah ketika hadis itu diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Sahabat itu setelah Rasulullah kan? Ya, setelah Rasulullah. Syaratnya setelah Rasulullah SAW. Kemudian apa fungsi syawahid? Sebagai saksi supaya hadis ini tidak gharib. Antum ingat cerita di pertemuan pertama ketika Khalifah Umar ditanya tentang bagian seorang nenek, ya kan? Kemudian beliau tanya, sahabat ini yang mengatakan, oh saya mendengarnya dari Rasul. Khalifah Umar tidak mencukupkan sampai sana, siapa lagi yang mendengar? Disambut oleh sahabatnya. Nah, itu syawahid, bahwa bukan cuma dia yang dengar, ternyata sahabat lain juga dengar dari Rasul. Ini namanya syawahid, untuk menguatkan, semuanya untuk menguatkan. Mutabaat untuk menguatkan, syawahid untuk menguatkan hadis. Kenapa hadis sahih bisa, kenapa hadis hasan bisa naik ke sahih juga? Karena mutabaat dan syawahid setelah ditasbih. Kenapa hadis dhaif bisa menjadi hasan bighairi? Karena syawahid dan mutabaat setelah ditasbih. Sekarang cara tartibnya seperti apa? Tartibnya antum cari mutabaat yang paling atam. Coba kita lihat. Coba kita baca dulu supaya menambah pemahaman halaman 13. Apa yang dimaksud dengan madar al-isnad? Madar al-isnad adalah tempat bertemunya dua sanad hadis atau lebih. Ini berapa orang yang ketemu di Syu'bah? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Sebelum Rasulullah SAW atau setelah, kalian bisa menggunakan istilah yang tepat. Contohnya, nanti kita bahas contoh di panduan itu nanti. Kita bahas PR dulu. Apa itu mutabaat wa syawahid? Mutabaat ialah dua orang rawi atau lebih yang mendengar sebuah hadis dari syekh yang sama. Ini 5 orang yang mendengar dari syekh yang sama. Kalau antum rujuk kitab masadir, takhrij dan lain-lain, ibaratnya tidak persis dengan apa yang kita jelaskan. Ustaz bahasakan dengan bahasa sendirinya, tapi maknanya seperti ini. Kalau kalian merujuk kitab-kitab takhrij seperti ini, kalian supaya mendekatkan pemahaman. Ini maknanya adalah ketika dua orang rawi atau lebih mendengar sebuah hadis dari syekh, dari seorang syekh yang sama, sebelum atau setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, artinya rawi setelah Rasulullah SAW. Contohnya di sini siapa? Ali, mutabaat. Contohnya Hajjaj, Habs, Muhammad, Ban Sufyan. Masing-masing ini saling mengikuti, saling mutabi, saling menjadi saksi. Paham kan? Pahami step by step. Kalau ada pertanyaan, kalian bertanya. Kalau syawahid itu apa? Dua orang sahabat atau lebih mendengar hadis yang sama dari Rasulullah SAW. Ini kita masih berbicara satu hadis loh. Ingat, kita masih berbicara satu hadis, tapi kita bicarakan semua riwayat, jalur periwayatannya. Kalau ternyata ada dua riwayat atau lebih, dua sahabat atau lebih yang meriwayatkan dari Rasulullah, oh salah satunya syawahid. Ini kan hadis asal kita, berarti ini syawahidnya hadis kita. Ini hadis asal kita, berarti ini mutabi'nya hadis asal kita. Ini mutabi, ini mutabi, ini mutabi. Karena syawahid ialah dua orang sahabat terlebih mendengar hadis yang sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syawahid dan mutabaat sudah dipahami. Kemudian tartibnya, kita cari mana yang mengatakan tartib kata mufrad aqal. Antum pernah baca? Oke, saya jelaskan aja, nanti mungkin kalian pernah baca di sini. Tartibnya seperti apa? Tartibnya adalah kalian harus mentartib hadis itu sesuai dengan mutabaat yang paling sempurna. Mengukur kesempurnaan mutabaat adalah
lihat madar yang paling dekat dari mu'allif. Siapa mu'allif? Imam Bukhari, Imam Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad. Semuanya kan? Siapa? Mana madar yang paling dekat dari mu'allif? Adalah Syu'bah. Berarti mutabat yang antum tulis setelah Imam Bukhari adalah Imam. Pilihannya ada Imam Abi Dawud, riwayat Imam Abi Dawud, ada Imam At-Tirmizi, ada Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Ada 4 pilihan yang antum tulis setelah Imam Bukhari. Kalau 4 ini antum masih bingung mau tulis siapa, tahdid dengan as-sahihah atau aqdamiyah. Paling bagus as-sahihah. Mana yang paling sahih di antara 4 ini? Abi Dawud. Berarti setelah Imam Bukhari tulis Abi Dawud, setelah Abi Dawud tulis Imam Tirmidzi, baru Imam Ahmad 2 riwayat. Nanti ini tulis di belakang. Karena mutabaatnya bukan dari jalur Syu'bah, tapi dia syahid dari hadis asal kita. Keren tambah? Nanti kita sederhanakan permasalahannya. Nah, jadi tartibnya nomor 1 Bukhari, 2 Abi Dawud, At-Tirmizi, wa Tirmizi, Ahmad wa Ahmad, baru Ad-Darimi. Itu namanya tartib bil mutaba'ah. Oke, untuk memperjelas kita pakai nama masing-masing atau nama orang. Ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Bakar. Ini meriwayatkan dari ini contoh ya, bukan beneran ada sanad seperti ini. Contoh Muhammad Ahmad Karim. Terus misalkan saya yang misalkan saya Karim. Ini hadis asal saya. Kemudian Ustadz Muhammad punya riwayat yang lain. Beliau nggak ngambil dari Syekh Karim, tapi beliau ngambil dari Syekh Muhammad. Syekh Muhammad yang berguru ke Syekh Ahmad. Berarti madar, ketemu sanad saya sama Ustadz Mabah di Syekh Ahmad. Terus siapa? Ustadz Agung. Harun. Maaf agak budak. Ustadz Harun. Ini Ustadz Mabah. Ini Ustadz Harun. Beliau beda juga saya. Nama saya siapa? Ibrahim. Syekh Ibrahim ini ngambil sanad dari Syekh Malik. Syekh Malik ngambil sanad dari Syekh Ghafur. Ini nama karang-karangan saya. Syekh Ghafur ngambil sanad dari Abi Bakar As-Siddiq. Abi Bakar madar atau bukan? Madar itu tarifnya apa? Tempat bertemunya sanad setelah Rasulullah SAW. Kemudian ada Ustadz Diki. Ustadz Diki ngambil hadis dari ulama-ulama Indonesia. Namanya Bangun. Misalnya ini ulama ceritanya. Misal namanya Amir. Namanya Usman. Belum ada Usman. Namanya Saiful. Bukan Jamil kan? Gitu. Iya, ini kan ulama semua nih. Ulama semua. Saiful ini ngambil karena ulama Indonesia kan agak panjang sanadnya kan. Ngambil dari Tirtu.
Ini Ustaz Tirto mantap. Ustaz Tirto alim minas sahabi. Ustaz Tirto yang langsung mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabi antum ada, ini satu hadis ya, satu hadis. Ternyata antum ada dua sahabat yang meriwayatkan Nabi. Maka Ustaz Tirto adalah syahidnya Abu Bakar. Tartibnya seperti apa? Nanti antum tartib setelah riwayat saya, riwayatnya yang paling atam, yang paling sempurna, yaitu yang paling dekat madarnya ke mu'alif kitab. Mana yang lebih antum dahulukan? Madarnya Ustaz Harun atau Ustaz Maba? Ustaz Maba. Ustaz Maba antum dahulukan madarnya. Berarti antum tulis setelah hadis riwayat saya, hadis riwayat Ustaz Maba. Cari lagi mana mutabaat yang lebih sempurna. Ternyata kalau dibandingkan riwayat Ustaz Diki dengan Ustaz Harun lebih akan mutabaatnya dari sini. Kalau Ustaz Diki dia langsung ke Rasulullah. Ini misalkan ya, misalkan nanti viral lagi kan. Misalkan. Antum paham kan gimana mentartibnya? Walaupun nanti ini kebetulan aja ini tartibnya begini. Misalkan riwayat Ustaz Maba atau terakhir antum temukan setelah lama mencari, tapi riwayatnya paling dekat madarnya dari sanad saya. Misalkan bahkan dia belajar dari Syekh Karim juga, dan dari Syekh Karim dari Syekh Ahmad. Walaupun antum temukan paling terakhir, tetap antum tulis di bawah riwayat saya, karena dia mutabaatnya yang paling atas. Bahkan dia kawan saya belajar di Syekh Karim. Paham? Ini antum harus praktik, nggak bisa paham doang, serius. Antum harus praktik sendiri di rumah. Mau takrib hadis apapun bisa. Paham kan? Gini tertib yang diminta oleh Al-Azhar. Ini tertib yang diminta oleh Al-Azhar, oleh dokter kita. Karena dengan ini rapi sekali tertib sanad antum nanti. Setelah ini nanti kita belajar bagaimana mentalkisnya lagi supaya lebih rapi. Bisa ditalkis, tapi antum harus paham dulu seperti itu. Tidak paham, ada pertanyaan apa yang harus kita ulang? Kalau tidak ada, kita coba contoh di panduan belajar. Kita coba contoh di panduan belajar. Hapus ya. Nah, ini kan hapusnya sekali dayung 2-3 gunung terlampaui. Ayo, coba antum buka di panduan belajar. Yang pertama, di antara manfaat mentahrid hadis juga antum bisa menaikkan selain menaikkan derajah hasan ke sahih atau dhaif ke hasan, antum juga bisa menghilangkan hadisul fard. Artinya kalau cuma dia yang meriwayatkan dari Rasulullah, antum datangkan kawan, jadi lebih kuat. Kalau dua yang meriwayatkan dari seorang syekh, namanya hadis apa? Hadis aziz. Kalau tiga yang meriwayatkan atau lebih, hadis masyhur. Kalau banyak sekali yang meriwayatkan sampai tidak mungkin mereka berbohong, saking banyaknya, namanya hadis mutawatir. Itu kelebihan kita mentahridkan. Antum tahu prosesnya kenapa bisa jadi mutawatir, kenapa bisa jadi aziz, masyhur seperti ini. Sekarang kita bahas satu hadis di dalam buku panduan belajar. Hadis tentang ru'yatul hilal. Syahrul is'um wa isri. Fala tasumu hatta tarawul hilal ila akhiri al-hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta. Berarti hadis asal kita adalah hadisnya Imam Malik di kitab Muwatta. Ini yang paling atas. Atau masih ingat bagaimana cara mencari hadis asal?
yang lapasnya mi'ah fil mi'ah persis gitu yang antum taruh di paling atas. Walaupun Bukhari Muslim ada, tapi ada yang lebih persis antum taruh di paling atas. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Imam Malik, antara Imam Malik dan Nabi cuma ada 2 rawi. Berarti dekat sekali kan? Malik, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Umar, ayat Nabi SAW al-hadis. Kemudian setelah ditakhrij hadisnya, ternyata saya jumpai beberapa riwayat. Tentunya bukan cuma ini saja, banyak, tapi Ustaz tulis 4 riwayat saja. Yang pertama, Ustaz ketemu hadis ini di kitab Al-Imamnya, miliknya Imam Asy-Syafi'i. Kalau antum tartib sesuai as-sahihah, berarti Imam Syafi'i paling bawah nanti. Ingat tartib as-sahihah kan? Semua kitab selain kitab yang di atas di paling bawah. Imam Syafi'i, kitab Al-Itu kitab apa? Kitab induk kan, segala macam isinya. Kenapa Ustaz mentakhrij dari kitab Al-Um? Karena Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sanad beliau sendiri di sana. Boleh, berarti itu salah satu kitab Masadir Al-Hadis. Ustaz ambil riwayat Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Ini bukan mutabi namanya, tapi langsung berguru ke Imam Malik. Mutabinya Imam Syafi'i siapa? Abdullah bin Maslamah di bawah. Karena dia sama-sama berguru ke Imam Malik. Di mana Abdullah bin Maslamah ini adalah gurunya Imam Bukhari. Saya ketemu di Sahih Bukhari. Ketemu juga di Sahih Muslim, tapi Imam Muslim tidak meriwayatkan dari jalur Imam Malik. Ketemunya di sahabi Abdullah bin Umar. Madar juga, madar. Kemudian Imam At-Tirmizi makin jauh lagi. Beliau bahkan tidak melalui jalur Abdullah bin Umar, tapi dari jalur sahabi yang lain. Syawahid dari hadis kita, yaitu hadis Abi Hurairah an Nabi SAW. Ini kita masih berbicara hadis yang satu ini saja. Kita belum berbicara tentang perbedaan lapasnya, tapi kita masih berbicara tentang satu hadis ini saja. Nah, kalau kita tartib ini dengan aqdaniyah, mana yang antum dahulukan setelah Imam Malik? Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i, habis itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Kalau kita tartib dengan as-sahihah, mana yang antum dahulukan? Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, baru Imam Syafi'i. Kalau kita tartib dengan mutaba'at, mana yang lebih sempurna mutaba'atnya? Imam Syafi'i dan Imam Bukhari sama-sama mutaba'atnya. Nah kan, Imam Syafi'i dan Imam Bukhari sama, ketemu madarnya itu Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Bukhari madarnya itu Imam Malik. Kenapa didahulukan Imam Syafi'i di sini? Kalian harus tahu qawaidut tarjih nanti, atau akan belajar bagaimana kita mentarjih sesuatu yang kelihatannya seimbang. Ini katanya ulama, katanya doktor. Kenapa saya dahulukan Syafi'i? Karena Imam Syafi'i langsung bertemu Imam Malik. Imam Bukhari dia berguru ke imam yang lain, baru sampai ke Imam Malik. Walaupun madarnya sama kan? Madarnya sama. Nah, akhirnya didahulukan Imam Syafi'i. Setelah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Paham? Nah, ini sekedar sanad doang. Kita belum belajar tentang matan hadis. Ada pertanyaan? Coba antum lihat di penjelasan selanjutnya. Madar contohnya apa? Imam Malik dan Abdullah bin Umar. Itu madar fis sanad. Kemudian mutaba'at contohnya siapa? Imam Syafi'i dan Abdullah bin Maslamah. Itu mutabi, Asy-Syafi'i mutabi li Abdullah, wa Abdullah mutabi li Syafi'i. Qattabahu, kalian akan banyak menemukan ibarat-ibarat yang sejenis nanti.
Misalkan kayak tadi Imam Tirmizi kan mengomentari kan, saya nggak menemukan hadis ini diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah anin Nabi kecuali Ishaq. Berarti Syekh Ishaq itu nggak ada mutabinya, cuman dia yang meriwayatkan dari Ali, dari jalur Imam Ali ke Nabi SAW, karena dia sendiri nggak ada mutabi. Kemudian siapa yang mutabi siapa? Coba antum teliti lagi, siapa yang mutabi siapa di sini? Kalau Abdullah ibnu Umar dengan Abu Hurairah apa namanya? Syawahid. Antara sahabat itu syawahid. Kalau sahabat ini berbeda. Mutabinya Imam Syafi'i, contohnya Syafi'i wa Abdullah ibnu Aslam. Siapa yang lain nggak ada, karena cuma itu materi. Terus ini Sabla bin Dinar. siapa tuh? Sama Nafi ini juga Nafi sama Abdullah bin Dinar. Ayo, Nafi wa Abdullah bin Dinar itu ketemu di satu madar. Iya benar. Saya tulis nggak di Tulis. Nafi wa Abdullah bin Dinar. Syawahid. Dalam pengertian sederhana, mutaba'ah dan syawahid adalah saksi atau riwayat penolong atau penguat untuk riwayat hasan. Kapan kita harus mencarikan hadis itu mutabi? Ketika hadis kita bermasalah. Seperti yang Ustaz bilang tadi, kalau hadis kita udah ada di Bukhari wa Muslim dan gak ada ikhtilaf, semua ulama ittifaq hadis itu boleh berhujjah, ya sudah sampai sananya kerjaan kita. Tapi begitu ada komentar ulama yang mengatakan, oh si fulan ini mudallis, atau tahu istilah mudallis? Mudallis, dia membuat satu trik supaya sanadnya kelihatan bagus. Kapan-kapan kita akan bahas. Mudallis berarti antum harus carikan, karena dia ini dicurigai tidak sempurna kesikohannya, karena dia ini mudallis. Carikan dia kawan, mungkin kawannya itu orang fiqh. Kalau dia sependapat dengan kawannya, riwayatnya sama, berarti kita aman terhadap riwayatnya si yang disangkakan mudallis. Itu makna, itu fungsi mutaba'ah. Kapan antum datangkan syawahid? Ketika mutaba'at itu tidak ada. Kalau antum cari mutaba'atnya si fulan, gak nemu. Mutaba'at hadis saya riwayat saya gak nemu. Saya cuma ada syawahid doang, baru ini syawahid. Takutnya seperti itu. Kalau antum sebut semuanya juga gak apa-apa, bisa. Al-muwassa'ah fi takhrij, antum sebut semuanya mutaba'atnya sekalian. Dan itu yang Ustaz lihat juga di beberapa tahqiqan kitab-kitab sunnah, disebut mutaba'atnya, disebut syawahidnya semua. Paham? Mau coba? Masih ada waktu kita, masih ada setengah jam. Coba antum takhrij hadis nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Nikmatan, dua nikmat ya manusia sering sekali lupakan, lalaikan. Pakai HP biar cepat. Habis itu kalian tartib bil mutaba'ah. Android ada 7 natijah. Ada Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad. Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad. 5 imam yang mentakhir hadis ini kalau pakai aplikasi. Yang mana hadis asalnya?
Nah, antum cari hadis asalnya. Klik satu demi satu, mana lapas yang paling sesuai, paling persis. Nikmatan mabunun fihi makasiru minan nas. As-sihah wal faragh. Nah, ini mi'ah fil mi'ah sama di Sahih Bukhari. Kalau udah ketemu di Bukhari siapa lagi? Ya udah ambil aja Bukhari. Misalkan di Bukhari ada ikhtilaf sedikit, antum cari yang lain di Imam Tirmidzi misalnya. Seperti tadi ya. Cara mencari hadis asal yang pertama adalah lihat kesamaan lafaz. Kalau masih belum, misalkan yang sama lafaznya 5 riwayat, tahdid dia dengan as-sahih. Untuk kalian ketahui ya, metode takhrij itu tidak selamanya seperti ini. Makanya saya bilang ini cuma salah satu metode takhrij saja. Nanti kalau kalian lebih mendalami lagi atau baca kitab usul takhrij yang lain, kalian mungkin akan mendapatkan metode yang lain. Tapi sejauh ini yang saya pelajari seperti ini dari masyayikh kita. Bahkan beda masyayikh kita, beda manhaj beliau mentahrid hadis. Kalau itu yang 5 orang itu lapasnya sama, ya otomatis ambil Bukhari. Kalau antum dalam pencarian pertama ketemu Imam Bukhari dan lapasnya yang sama, ambil itu langsung, karena nggak ada keraguan lagi kan. Kalau Imam Bukhari, kalau dia udah sama lapasnya, ambil Imam Bukhari. As-sahih pun dia yang paling tinggi. Sekarang coba antum tartib sanadnya, nggak perlu tulis semua, kasih kode-kode aja seperti Muhammad, Sa'id, ambil nama-nama yang singkat. Kita di sini ada Imam Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, biasa Qaf Ibnu Majah, Al-Dari, Al-Sufra, Ahmad. Bagaimana kita mentartib dengan alal mutaba'ah? Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja. Jauh.
Sudah?
Udah ketemu? Ahmad. Nah, udah ketemu. Udah ya? Masih ada yang gede. Sudah? Udah? Nah, lihat papan. Ini hasil Ustaz. Kalian gimana? Jadi belum saya tartib, tetap kasih jalur-jalurnya. Nah, kalau melihat ini tartibnya kayak gimana? Setelah hadis asal kita, antum sebutkan hadis yang mana? Hadis Tirmizi. Kalau saya ketemu dua madar loh, Maki sama Abdullah, yaitu riwayatnya Imam Tirmizi ketemunya di Abdullah, ya kan? Ya. Mana yang lebih atam mutabaatnya? Yang paling dekat dari Mari. Siapa yang paling dekat? Maki itu. Yang meriwayatkan dari Maki itu siapa? Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Imam Ahmad punya dua riwayat, ada yang dari Maki, ada yang dari Abdullah. Yang paling dekat adalah Imam Darimi dan Imam Ahmad. Mana yang paling asok dari atau Ahmad? Darimi. Berarti
Urutan yang betul adalah setelah hadis asal Imam Ad-Darimi, kemudian Imam Ahmad, kemudian antum ke mutabah selanjutnya. Di sini siapa mutabi siapa? Coba antum carikan saya mutabi di sini. Pertama adalah Qattaba'a al-Bukhari ad-Darimi wa Ahmad anil Makki. Ya kan? Imam Darimi dari Imam Ahmad mengikuti riwayat Imam Bukhari dari syekhnya yaitu Al-Makki. Siapa lagi mutaba'ah? Wa qattaba'a Ibnu Mubarak Safwan. Di yang terakhir itu siapa? Itu saya tulis. Waqi'. Wa qattaba'a Ibnu Mubarak Safwan wa Waqi' an Abdullah. Kalau kalian menjawab, disuruh mendatangkan mutabaat masalah, kalian harus jawab dengan lafaz karena membahasakan, jangan gambar kayak gini. Ustaz dulu pernah gambar karena nggak bisa membahasakan mantik ini, ya kan agak susah membahasakan. Saya ingat ini gini jalurnya tapi nggak tahu bahasanya gambar, tapi nggak masalah alhamdulillah. Waqi' an Abdullah wa qattaba'a Ibnu Mubarak Safwan wa Waqi' an Abdullah. Paham kan? Ada nggak syawahid yang kalian temukan di hadis ini? Ada nggak dari jalur sahabat selain Ibnu Abbas? Nggak ada. Kemudian setelah ini semua selesai antum tartib, jadi hadis asal ini kan yang paling mirip lapasnya ini kan, antum sekarang bahas setiap lapas dari yang antum tartib itu. Ada pertanyaan masalah ini dulu ke sana? Mana yang lebih dia dulu tertib madatnya atau tertib lapasnya? Yang pertama, waktu memilih ini, memilih hadis asal, lafaz. Kalau memilih hadis asal, lafaz hadis. Karena yang diminta antum mencarikan yang lafaznya seperti itu. Terserah maknanya gimana. Nah, setelah antum menemukan hadis asal, barulah mentartib sana. Seperti ini. Paham kan? Untuk pertemuan selanjutnya Ustaz kasih hadis satu hadis, nanti kalian takrid hadisnya bil ijmal wa tafsir ma'at tartib bil mutaba'ah. Ma'at tartib bil mutaba'ah. Minggu depan pertemuan berapa? Masih ada 2 pertemuan kita kan? Salah cukup habis ini hari. Besok kita bahas kaifa al-muqaranah baina alfazul hadis wal hukmu alaihi. Siapa ya? Buat lihat hadisnya bebas. Yang Ustaz inginkan tartib ijmali wa tafsir, tartib ijmali wa tafsir ma tartib bil mutaba'ah.
tartib bil mutaba'ah. Satu hadis doang tapi antum tartib semuanya. Bebas antum mau cari hadis apa terserah, tapi nanti hasilnya kalau sesuai kaidah berarti benar. Penulisannya saya tahu biar rapi ya. Ini dah. Kasih tahu biar rapi. Penulisannya itu yang pertama tulis hadis yang antum mau takrib di sini. Lafaznya. Habis itu kasih poin nomor 1 takrib ijmali. Terus antum tulis semua takrib ijmali dulu. Habis itu nanti poin nomor 2 takrib tafsiri. Kalau antum tidak menemukan ada imam yang menghukumi, antum boleh tidak menghukumi. Kalau antum menemukan Bukhari wa Muslim, cukupkan tanpa menghukumi. Kalau ternyata ada di luar Bukhari wa Muslim, kalau ternyata hadis itu nggak ada di Bukhari wa Muslim dan tidak ada imam yang menghukumi, antum kosongkan. Karena menghukumi alal hadis kita belum pelajari. Tartib bil mutaba'ah wasawahid. Antum tulis selengkap-lengkapnya dulu. Ini tafsiri, misalkan ini ijmali. Di tafsiri antum tulis selengkap-lengkapnya setiap hadis itu. Kemudian besok kita belajar kaifa, bagaimana mentalkhis sanadnya dengan metode yang benar dan lafaznya dengan metode yang benar. Besok kita belajar. Mal muradu bihi bimithlihi bihi bilafzihi bihi bilafzi muqarib. Mal muradu min turuki fulan an fulan. Itu kita bisa menghapus awal sana, kita bisa tidak menulis lafaz di setiap riwayat yang kita temukan. Jadi nanti kalau dilihat dulu, masya Allah, tuntas ini, tapi bagus. Dan ini memang metode muhakkik dalam mentartib riwayat yang ditakrib. Apa maksudnya wafil bab? Apa maksudnya akhir? Insyaallah besok kita akan pelajari. Sebelum kita tutup ada pertanyaan supaya kalian mantap nanti tugas penulisan pentebalannya. maksudnya Caranya. tartib bil mutaba'ahnya. Antum kan sudah paham ini kan? Habis itu tartib saja. Tipsnya seperti ini. Antum di ijmali, antum tartib sesuai dengan antum yang antum temukan saja. Jangan tartib alal mutaba'ah. Misalkan antum pertama nemunya di Muslim, tulis aja Muslim paling atas. Tirmizi, Abu Daud, Imam Malik, Muwatta Malik, tulis sesuai dengan urutan kalian mencari di ijmali itu. Walaupun sebenarnya tartib ijmali harus mengikuti tafsir, tapi Ustaz ingin lihat bagaimana berubahnya setelah nanti antum takhrij di tafsir yang ijmali. Antum tulis saja urutan antum nemu riwayatnya seperti apa. Misalkan Imam Bukhari baru terakhir antum ketemu di Bukhari, tulis saja di terakhir. Enggak perlu ditartib di ijmali, nanti ditafsiri baru tartib bil mutaba'ah. Kalau ternyata mutabaatnya ada yang mirip, tahdid dengan asalnya. Tahdid dengan asalnya. Ada pertanyaan lagi? Insyaallah hari kelima kita praktek di hadis yang saya tulis di contoh takhrij itu. Sekalian menghukumi alal hadis semua aja cukup waktu. Besok kita periksa PR sebentar, habis itu kita lanjut bagaimana menghukumi hadis. Wadirosah al-asani. Kita akan banyak menggunakan maktabah fadilah besok. Kalau antum mau explore di luar kutub kisah, silakan.
Yang jelas antum sudah tahu kaidah penulisannya seperti apa, metode taklidnya seperti apa, dan lain-lain. Hari ini kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta